namanya Wahyudi Faisal Abbas. Saya adalah guru di SMKN 1 Probolinggo. Saat ini saya mengajar mata pelajaran komputerisasi akuntansi, yaitu mata pelajaran yang menggunakan aplikasi akuntansi Maya Accounting dan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Baik, berikut ini saya akan menunjukkan sarana dan prasarana fasilitas yang ada di SMKN 1 Probolinggo. Perlu diketahui bahwa SMKN 1 Probolinggo ini adalah SMK yang membuka jurusan atau bidang studi bisnis dan manajemen dan bidang teknik informatika. Jurusan atau prodi yang ada di SMKN 1 Probolinggo yang pertama adalah jurusan OTKP, yang kedua adalah jurusan akuntansi dan keuangan, terdiri dari akuntansi keuangan lembaga AKL dan PKM, perbankan dan keuangan mikro. Yang ketiga, kita punya program studi BDP, bisnis daring, dan pemasaran. Yang terakhir, kita punya untuk jurusan teknologi informatika, kita punya prodi, program studi rekayasa perangkat lunak atau RPL. Ini adalah ruangan lobi dari SMKN 1 Probolinggo. Bisa dilihat di sini ada ruangan resepsionis. Juga ada situ di sebelah bagian depan itu juga ada ruangan untuk tamu. Ini adalah ruang guru. Selama masa pandemi ini bisa terlihat ruang guru kosong, hanya beberapa guru saja yang piket yang hadir di sekolah. Ini adalah ruangan laboratorium akuntansi dan keuangan, di mana anak-anak belajar komputer akuntansi, aplikasi Maya Accounting, aplikasi Zahir, aplikasi SAP, ini adalah halaman tengah dari SMK Negeri 1 Probolinggo, di mana ada bangunan untuk kelas yang digunakan untuk memberikan mata pelajaran teori. Bisa dilihat di situ ada lantai pertama, lantai 2. Ruangan ini adalah ruangan business center, tempat praktek anak-anak untuk praktek retail. Di sini menjual barang-barang retail, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Siswa SMKN 1 Probolinggo praktek retail, baik itu untuk wiraniaga, baik itu untuk pengelolaan kasir, baik itu pencatatan akuntansi, baik itu tata kelola untuk perkantorannya, dilakukan di business center ini. Model pembelajaran yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar daring, kita menggunakan model pembelajaran blended. Artinya kita menggabungkan antara pembelajaran face to face menggunakan aplikasi Zoom dan juga online learning yang menggunakan aplikasi LMS, Learning Management System Google Classroom. Jadi model-model pembelajaran blended ini ada 6. Yang pertama itu adalah lab rotation, yang kedua station rotation, yang ketiga individual rotation,
yang keempat flipped classroom, yang kelima enriched virtual, dan yang terakhir yang keenam ubiquitous learning. Pembelajaran blended berdasarkan jenjang pendidikan untuk sekolah dasar lebih disarankan menggunakan model rotasi stasiun. Sedangkan untuk model pembelajaran sekolah menengah atau sekolah menengah itu bisa menggunakan model rotasi laboratorium. Sedangkan untuk pembelajaran sekolah menengah atas bisa menggunakan model rotasi individual. Yang terakhir, tiga terakhir untuk model pendidikan tinggi itu bisa menggunakan model kelas terbalik, dan untuk model pembelajaran campuran untuk lingkungan tempat kerja bisa menggunakan model virtual yang diperkaya. Model pembelajaran secara mobile bisa menggunakan model pembelajaran di mana-mana, everywhere. Jadi saya memilih model rotasi individual karena memang menurut jenjang pendidikannya, jenjang pendidikan menengah atas itu memberikan fleksibilitas bagi usia anak-anak SMK. Dalam hal ini minat mereka sudah berbeda-beda. Jadi fleksibilitas ini lebih mengakomodasi kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa. Jadi mereka bisa memilih opsi, mereka bisa memilih kelas sendiri, bisa memilih tugas ataupun materi yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda oleh guru, bisa dalam bentuk materi dalam bentuk e-book, bisa dalam bentuk video pembelajaran tutorial, bisa dalam bentuk video atau aplikasi yang interaktif. Jadi sintaknya seperti ini. Online instruction dan konteks ini diberikan oleh masing-masing guru, di mana masing-masing guru itu mengampu masing-masing pelajaran. Setelah itu kita melakukan intervensi. Setelah melakukan intervensi, kita melakukan atau memberikan tugas atau project, baik itu project dalam bentuk praktek ataupun dalam bentuk ulangan harian. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya direct instruction. Baik, untuk instruction kita menggunakan learning management system Google Classroom. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan atau membuat 6 kelas yang saya ampu. Kebetulan saya mengampu komputer akuntansi, jadi saya singkat kelasnya itu menggunakan kelas kompak dengan kelas yang berbeda-beda, kelas 10 PKM 1, 10 PKM 2, 11 PKM 1, 11 PKM 2, 12 AKL 1 dan 12 AKL 3. Ini online instructionnya, dan masing-masing dari siswa sudah masuk ke dalam kelas saya. Bisa terlihat di sini ada 43 siswa untuk 10 PKM 1, di sini ada 48 siswa untuk 10 PKM 2 dan seterusnya. Nah, setiap kelas terdapat menu interaktif yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Yang pertama itu ada media untuk berkomunikasi, forum. Yang kedua, yang pertama itu forum, yang kedua itu adalah tugas kelas. Tugas kelas ini bisa kita gunakan kalau kita ingin menguji anak-anak, kemampuan anak-anak, atau memberikan tugas ataupun memberikan project kepada anak-anak. Anggota ini kita memanage siapa saja yang masuk ke dalam kelas kita, dan nilai ini sebagai story portfolio nantinya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk tugas itu saya menggunakan per pertemuan. Sekarang pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan 8 selama masa pandemi ini, mulai bulan Maret akhir sampai dengan Juni sebelum penilaian akhir tahun. Itu ada 8 pertemuan untuk kelas 12 PKM 2. Nah, yang kedua, sintaknya adalah intervention. Intervention ini berarti kami melakukan komunikasi langsung face to face dengan anak-anak menggunakan aplikasi Zoom. Jadi di sini maksudnya adalah tidak ada kontak dalam bentuk
fisik, tapi kontak dalam bentuk virtual. Dalam Zoom ini misalkan saya melakukan eh, komunikasi secara langsung dengan anak-anak. Yang ketiga, practice and project, itu bisa dalam berupa tugas. Saya memberikan materi dalam bentuk e-book, dalam bentuk PDF. Nanti anak-anak bisa melihat di sini materinya dan bisa belajar secara mandiri, dan ketika tidak bisa, ada kesulitan, bisa kembali ke sintaks sebelumnya. Sintaks sebelumnya adalah melakukan intervensi. Ya. Seterusnya, praktis juga dilakukan dengan menggunakan ulangan harian daring menggunakan Google Form. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya di sini ada. Setiap pertemuan pasti saya berikan itu kegiatannya apa. Misalkan pertemuan 10 kegiatannya adalah ulangan harian daring untuk KD 3.15. Di sini ada 2 form yang saya buat. Yang pertama, form berkaitan dengan ulangan harian itu, ya, seperti ini tampaknya. Yang kedua, daftar hadir. Jadi masing-masing pertemuan itu saya pasti ada daftar hadirnya. Nah, jikalau tugas itu dalam bentuk praktek, misalkan seperti ini, saya juga bisa menyertakan e-booknya, tutorialnya. Nah, seperti ini, praktek tugasnya. Ini sini sudah ada perintahnya dari praktek perintah yang pertama sampai ke 6. Nah, direct instruction ini kami lakukan menggunakan WA group class. Di sini saya sudah memberikan misalkan instruksinya berkaitan dengan informasi rekap tugas yang per 14 Juni siapa saja yang mengumpulkan. Yang terlambat saya beri font warna berbeda, warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tindak lanjut evaluasi dari aplikasi pengerjaan uji coba dari praktek. Jadi tadi sudah ada beberapa hal yang sudah bisa Pak Tony catat, rekam. Cuma ini salah satu rangkaiannya harus ada bukti fisiknya. Nanti bukti fisiknya salah satunya adalah kegiatan feedback umpan balik dari peserta uji coba. Sekian sahabat rumah belajar dari saya Tony Wahyudi Faisal dari SMKN 1 Probolinggo. Kegiatan belajar dari rumah atau work from home, belajar dengan menggunakan learning management system, belajar secara aktif dan mandiri. Salam rumah belajar, semangat dan semangat.